Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Dena Lonang dengan NIM 203001203 dari MPIA Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di sini saya akan menyelesaikan tugas media dan sumber belajar. Pembahasan yang saya bawakan yaitu tentang pengertian dan fungsi-fungsi manajemen pendidikan Islam. Untuk mempersingkat durasi pada video ini, mari kita sama-sama masuk ke pembahasan selanjutnya. Pengertian dan fungsi-fungsi manajemen pendidikan Islam. Pengertian manajemen secara bahasa ialah pengelolaan ketatalaksanaan atau tata pimpinan, sedangkan secara istilah ialah proses pemanfaatan semua sumber daya melalui bantuan orang lain dan bekerja sama dengannya agar tujuan bersama bisa dicapai secara efektif, efisien, dan produktif. Sedangkan pengertian pendidikan Islam ialah proses transinternalisasi nilai-nilai Islam kepada peserta didik sebagai bekal untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Jadi, pengertian manajemen pendidikan Islam yaitu proses pemanfaatan semua sumber daya yang dimiliki umat Islam, lembaga pendidik atau lainnya, baik perangkat keras maupun lunak. Pemanfaatan tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan orang lain secara efektif, efisien, dan produktif untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya yaitu fungsi-fungsi manajemen. Dalam fungsi-fungsi manajemen ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan yaitu proses perdana ketika hendak melakukan pekerjaan baik dalam bentuk pemikiran maupun kerangka kerja, agar tujuan yang hendak dicapai mendapatkan hasil yang optimal. Selanjutnya yaitu beberapa hal agar perencanaan yang berhasil. Yang pertama yaitu ketelitian akan kejelasan dalam membentuk tujuan. Yang kedua, ketepatan waktu dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga, keterkaitan antara fase-fase operasional rencana dengan penanggung jawab operasional, agar mereka mengetahui fase-fase tersebut dengan tujuan yang hendak dicapai. Dan yang keempat, perhatian terhadap aspek-aspek amalia ditinjau dari sisi penerimaan masyarakat, mempertimbangkan perencanaan, kesesuaian perencanaan dengan tim yang bertanggung jawab terhadap operasionalnya. Selanjutnya yaitu unsur-unsur perencanaan. Dalam unsur-unsur perencanaan ini ada 4 macam. Yang pertama, penentuan prioritas. Yang kedua, penetapan tujuan. Yang ketiga, formulasi atau merumuskan prosedur. Dan keempat, penyerahan tanggung jawab. Fungsi yang selanjutnya yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian yaitu proses penentuan struktur, aktivitas, interaksi, koordinasi, desain struktur, wewenang, tugas secara transparan dan jelas. Dalam lembaga pendidikan Islam, baik yang bersifat individual, kelompok maupun kelembagaan. Selanjutnya yaitu pengarahan. Pengarahan yaitu proses memberikan bimbingan kepada rekan kerja sehingga mereka menjadi pegawai yang berpengetahuan dan akan bekerja secara efektif menuju sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu pengawasan. Pengawasan adalah upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. 3 makna yang terkandung dalam pengawasan. Yang pertama yaitu penjagaan, yaitu menjaga potensi, harta, dan waktu agar tidak mubazir. Yang kedua, pemeliharaan, yaitu memelihara agar tujuan tercapai melalui program yang disediakan sesuai rencana kerja yang telah direncanakan. Dan yang terakhir yaitu pengawasan, yaitu mengawasi langkah-langkah operasional. Baik, itulah tadi sedikit materi yang saya jelaskan tentang pengertian manajemen pendidikan Islam dan fungsi-fungsi manajemen pendidikan Islam. Bagi teman-teman yang nonton, jangan lupa like, comment, and subscribe.
Kurang dan lebihnya yang saya jelaskan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.